Pernahkah kita berhenti sejenak lalu bertanya kepada diri sendiri, mengapa ada hari-hari ketika tubuh terasa begitu lelah, padahal pekerjaan tidak sebanyak biasanya? Mengapa ada malam-malam ketika mata begitu mengantuk, tetapi pikiran tidak mau berhenti berbicara? Mengapa dada terasa sesak bukan karena penyakit, melainkan karena beban yang tidak terlihat? Mengapa kepala terasa berat padahal hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya baik-baik saja? Mengapa hati terasa kosong di tengah kehidupan yang tampaknya sudah lengkap? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin pernah singgah dalam kehidupan kita. Sebagian orang menganggapnya sebagai hal biasa. Sebagian lagi memilih mengabaikannya. Ada yang menutupinya dengan kesibukan. Ada pula yang melarikannya ke hiburan tanpa henti. Namun, semakin lama diabaikan, semakin keras tubuh berbicara. Tubuh tidak memiliki mulut untuk mengeluh. Tubuh tidak menulis surat kepada kita. Tubuh tidak mengirim pesan singkat. Namun tubuh memiliki bahasa yang sangat unik. Bahasa itu hadir dalam bentuk rasa lelah, nyeri, gelisah, sulit tidur, kehilangan semangat, mudah marah, atau bahkan kehilangan arah hidup. Seringkali kita berpikir bahwa semua itu hanyalah persoalan fisik. Kita mencari obat, vitamin, suplemen, atau istirahat beberapa hari. Memang, semua itu penting. Menjaga kesehatan fisik adalah bagian dari tanggung jawab kita. Tetapi ada kalanya tubuh sebenarnya sedang menyampaikan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kebutuhan untuk tidur lebih lama. Tubuh terkadang sedang menyampaikan bahwa jiwa kita sedang kehausan. Di zaman yang serba cepat ini, manusia belajar bagaimana menjadi produktif, tetapi tidak selalu belajar bagaimana menjadi utuh. Kita diajarkan mengejar target, tetapi jarang diajarkan memahami diri sendiri. Kita diajarkan memenangkan persaingan, tetapi tidak selalu diajarkan berdamai dengan hati. Akibatnya, banyak orang terlihat sehat dari luar, tetapi sebenarnya sedang berjuang sendirian di dalam dirinya. Ada orang yang setiap hari tersenyum kepada semua orang, tetapi menangis ketika sendirian. Ada orang yang mampu memimpin perusahaan besar, tetapi tidak mampu mengendalikan rasa cemasnya sendiri. Ada orang yang memiliki rumah megah, tetapi tidak menemukan ketenangan saat pulang. Ada orang yang mempunyai banyak teman, tetapi merasa sangat kesepian. Semua ini menunjukkan satu hal. Kehidupan manusia bukan hanya soal tubuh. Kehidupan juga menyangkut hati, pikiran, emosi, dan spiritualitas. Spiritualitas bukan hanya tentang ritual keagamaan. Spiritualitas adalah hubungan yang hidup antara manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan makna kehidupannya. Ketika hubungan-hubungan itu mulai retak, tubuh sering menjadi pihak pertama yang memberikan tanda. Bayangkan sebuah pohon besar yang tampak kokoh. Daunnya hijau, batangnya berdiri tegak. Dari kejauhan semua terlihat baik-baik saja. Namun ternyata akar pohon itu mulai membusuk. Dari luar, kerusakan itu tidak terlihat. Tetapi lambat laun daun mulai menguning, ranting mulai rapuh, dan akhirnya pohon itu roboh bukan karena angin besar, melainkan karena akar yang sudah lama bermasalah. Begitu pula manusia. Tubuh adalah batang dan daun. Spiritualitas adalah akar. Selama akar mendapat nutrisi yang cukup, batang akan tetap kuat menghadapi musim apapun. Tetapi ketika akar dibiarkan kering, batang perlahan kehilangan kekuatannya. Kita hidup di era ketika segala sesuatu bisa diukur. Langkah kaki dihitung. Detak jantung dipantau. Kualitas tidur dianalisis. Kalori dicatat. Berat badan dipantau setiap hari. Namun ada satu hal yang tidak bisa diukur oleh teknologi secanggih apapun. Seberapa damai hati kita. Tidak ada jam tangan yang mampu mengukur tingkat keikhlasan. Tidak ada aplikasi yang mampu menghitung kadar syukur. Tidak ada alat yang mampu menunjukkan seberapa dekat seseorang dengan nilai-nilai yang membuat hidupnya bermakna. Padahal justru disitulah letak fondasi kehidupan. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan datang setelah semua masalah selesai. Kenyataannya, masalah tidak pernah benar-benar selesai. Yang berubah adalah cara kita memandang masalah itu.
Dua orang bisa menghadapi ujian yang sama. Yang satu hancur, yang satu tumbuh. Apa bedanya? Seringkali bukan karena kekuatan fisik, bukan karena kekayaan, bukan karena pendidikan, melainkan karena kedalaman spiritualitas yang dimilikinya. Spiritualitas membuat seseorang tetap memiliki harapan ketika keadaan belum berubah. Spiritualitas membuat seseorang tetap mampu bersyukur meskipun hidup belum sempurna. Spiritualitas membuat seseorang percaya bahwa setiap musim kehidupan memiliki tujuan. Tubuh kita sebenarnya sangat jujur. Ketika kita terus memaksakan diri bekerja tanpa memberi ruang untuk beristirahat, tubuh memberi sinyal kelelahan. Ketika kita menyimpan kemarahan terlalu lama, tubuh menjadi tegang. Ketika kita memendam kesedihan bertahun-tahun, tubuh mulai kehilangan energinya. Ketika kita hidup penuh rasa takut, napas menjadi pendek. Ketika kita dipenuhi kecemasan, lambung ikut bereaksi. Semua ini tidak berarti bahwa setiap penyakit berasal dari masalah spiritual. Banyak penyakit memiliki penyebab biologis yang nyata dan membutuhkan penanganan medis. Karena itu, ketika tubuh menunjukkan gejala yang mengganggu, pemeriksaan kepada tenaga kesehatan tetap merupakan langkah yang penting. Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa kondisi batin dapat memengaruhi bagaimana tubuh merasakan dan merespons kehidupan. Ilmu pengetahuan modern bahkan semakin banyak menunjukkan hubungan antara stres berkepanjangan, kualitas emosi, dan kesehatan fisik. Artinya, tubuh dan jiwa bukanlah dua dunia yang terpisah. Mereka saling berbicara, saling memengaruhi, saling menjaga. Sayangnya, kita sering lebih cepat memperbaiki ponsel daripada memperbaiki hati. Ketika layar ponsel retak, kita segera mencari tempat servis. Ketika kendaraan berbunyi aneh, kita langsung membawanya ke bengkel. Tetapi ketika hati mulai lelah, kita justru berkata, "Nanti saja." Ketika pikiran mulai penuh, kita berkata, "Aku harus kuat." Ketika jiwa mulai kosong, kita menambah kesibukan. Padahal yang dibutuhkan bukan selalu aktivitas yang lebih banyak. Kadang yang dibutuhkan adalah keheningan. Ada kekuatan luar biasa dalam keheningan. Di tengah dunia yang penuh suara, keheningan menjadi sesuatu yang langka. Setiap bangun tidur kita langsung melihat layar. Setiap ada waktu luang kita mencari hiburan. Setiap merasa bosan kita mencari distraksi. Kita menjadi begitu takut bertemu dengan pikiran sendiri. Padahal justru dalam keheningan itulah kita sering menemukan jawaban yang selama ini dicari. Saat kita berhenti sejenak, kita mulai mendengar suara hati yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Kita mulai menyadari bahwa mungkin selama ini kita mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kita mulai bertanya, apakah hidup ini hanya tentang bekerja, menghasilkan uang, lalu mengulanginya lagi esok hari? Apakah tujuan hidup hanya sekadar bertahan? Apakah keberhasilan hanya soal angka di rekening? Apakah kebahagiaan hanya soal pengakuan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu memiliki jawaban yang instan. Tetapi justru proses mencarinya membuat manusia bertumbuh. Spiritualitas mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki. Hidup juga tentang menjadi. Menjadi pribadi yang lebih sabar. Menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Menjadi pribadi yang lebih penuh kasih. Menjadi pribadi yang lebih mampu memaafkan. Menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Menjadi pribadi yang lebih dekat dengan nilai-nilai kebaikan. Ketika semua itu mulai tumbuh, tubuh seringkali ikut merasakan dampaknya. Wajah menjadi lebih tenang. Tatapan mata menjadi lebih teduh. Cara berbicara menjadi lebih lembut. Langkah hidup menjadi lebih mantap. Bukan karena semua masalah hilang, melainkan karena hati telah menemukan tempat berpijak. Ada sebuah pelajaran sederhana yang sering terlupakan. Tubuh tidak selalu meminta kita menjadi lebih kuat. Kadang tubuh hanya meminta kita berhenti sejenak. Beristirahat bukan berarti menyerah. Menangis bukan berarti lemah. Mengakui bahwa kita sedang lelah bukan berarti gagal. Justru keberanian mengakui keadaan diri sendiri adalah awal dari proses pemulihan.
Kita tidak diciptakan untuk memikul seluruh beban kehidupan sendirian. Kita membutuhkan hubungan. Kita membutuhkan doa. Kita membutuhkan harapan. Kita membutuhkan makna. Dan semua itu adalah bagian dari perjalanan spiritual yang membuat manusia tetap mampu berdiri meskipun badai datang silih berganti. Seringkali kita sibuk memperbaiki jadwal, padahal yang perlu diperbaiki adalah arah. Kita sibuk menambah aktivitas, padahal yang perlu ditambah adalah kesadaran. Kita sibuk mengejar waktu, padahal waktu terus berjalan tanpa pernah mengejar kita. Mungkin hari ini tubuh Anda sedang berbicara. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengajak berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diriku? Dan mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kita berani mendengarkan jawabannya. Kadang-kadang, jawaban yang paling penting dalam hidup tidak datang dari suara yang paling keras. Ia hadir melalui bisikan yang lembut. Ia muncul ketika dunia sedang tenang. Ia datang ketika kita akhirnya berhenti berlari dan mulai berani memandang ke dalam diri sendiri. Ada sebuah kebiasaan yang tanpa kita sadari semakin menguasai kehidupan modern. Kita lebih sering bertanya, apa yang harus aku lakukan berikutnya? Daripada bertanya, siapa diriku saat ini? Kita terbiasa mengukur kehidupan berdasarkan pencapaian. Berapa banyak yang sudah kita hasilkan? Berapa banyak yang sudah kita beli? Berapa banyak orang yang mengenal kita? Berapa tinggi jabatan yang kita miliki? Namun sangat sedikit yang bertanya, apakah semua pencapaian itu benar-benar membuat hati kita bertumbuh? Ada orang yang setiap hari memenangkan banyak urusan di luar, tetapi kehilangan dirinya sendiri di dalam. Ada orang yang dikenal oleh ribuan orang, tetapi tidak mengenal isi hatinya sendiri. Ada orang yang berhasil mengatur perusahaan besar, tetapi tidak mampu mengatur pikirannya ketika malam tiba. Tubuh seringkali menjadi saksi pertama dari kehilangan arah ini. Tubuh mulai meminta perhatian melalui rasa lelah yang tidak biasa, melalui nyeri yang sulit dijelaskan, melalui tidur yang tidak pernah benar-benar memulihkan tenaga, melalui napas yang terasa berat ketika pikiran dipenuhi kecemasan. Seolah-olah tubuh sedang berkata, "Aku sudah bekerja keras untukmu. Sekarang giliran kamu mendengarkan aku." Sayangnya, manusia seringkali baru belajar mendengar setelah rasa sakit datang. Padahal tubuh selalu memberi tanda jauh sebelum semuanya menjadi berat. Seperti lampu indikator di kendaraan. Lampu itu bukan musuh. Ia bukan hukuman. Ia hanyalah pemberitahuan bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Begitu pula rasa lelah. Begitu pula kegelisahan, begitu pula kekosongan batin. Semuanya adalah undangan untuk kembali melihat kehidupan secara lebih utuh. Seringkali kita menganggap bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh menangis. Padahal air mata adalah salah satu bahasa paling jujur yang dimiliki manusia. Sejak lahir, manusia menangis sebelum mampu berbicara. Seolah-olah kehidupan ingin mengajarkan bahwa mengungkapkan perasaan bukanlah kelemahan. Yang berbahaya bukanlah menangis. Yang berbahaya adalah menumpuk semua emosi selama bertahun-tahun, hingga hati menjadi keras dan tubuh menjadi tempat penyimpanannya. Bayangkan sebuah ruangan yang terus diisi barang tanpa pernah dibersihkan. Pada awalnya masih terlihat rapi, kemudian mulai sempit, lalu sesak, hingga akhirnya tidak ada lagi ruang untuk bergerak. Begitulah pikiran manusia. Setiap kekecewaan yang tidak diselesaikan, setiap kemarahan yang dipendam, setiap rasa bersalah yang terus dipikul, setiap luka yang tidak pernah dipulihkan, semuanya memenuhi ruang batin. Lama-kelamaan, tubuh ikut merasakan sesaknya. Inilah mengapa spiritualitas bukan sekadar aktivitas sesekali. Spiritualitas adalah proses membersihkan ruang hati. Sama seperti rumah membutuhkan pembersihan secara rutin, hati pun memerlukannya. Bukan karena hati selalu kotor, tetapi karena kehidupan setiap hari membawa begitu banyak pengalaman yang meninggalkan jejak. Ada kata-kata yang melukai, ada perlakuan yang mengecewakan, ada kehilangan yang menguras tenaga, ada harapan yang tidak menjadi kenyataan.
Semua itu adalah bagian dari hidup. Namun bagaimana kita mengolahnya akan menentukan kualitas perjalanan kita. Orang yang memiliki kedalaman spiritual tidak selalu memiliki hidup yang lebih mudah. Mereka juga mengalami kehilangan. Mereka juga pernah gagal. Mereka juga pernah kecewa. Yang membedakan adalah cara mereka memaknai semua itu. Mereka tidak selalu bertanya, "Mengapa ini terjadi kepadaku?" Mereka mulai bertanya, "Apa yang bisa kupelajari dari semua ini?" Pertanyaan kedua tidak menghapus rasa sakit, tetapi ia memberi arah. Tanpa arah, penderitaan hanya menjadi beban. Dengan makna, penderitaan bisa berubah menjadi pertumbuhan. Lihatlah bagaimana alam bekerja. Sebuah biji harus terkubur dalam tanah yang gelap sebelum akhirnya tumbuh menjadi pohon. Seekor ulat harus melewati masa diam yang panjang sebelum menjadi kupu-kupu. Emas harus melewati panas yang sangat tinggi agar menjadi lebih murni. Tidak ada pertumbuhan tanpa proses. Tidak ada kematangan tanpa perjalanan. Tidak ada kebijaksanaan tanpa pengalaman. Begitu pula manusia. Mungkin ada masa ketika hidup terasa gelap. Segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Doa terasa belum menemukan jawaban. Usaha belum membuahkan hasil. Harapan tampak semakin jauh. Pada saat-saat seperti itulah spiritualitas menjadi cahaya yang menjaga langkah tetap bergerak. Bukan karena kita mengetahui semua jawaban, melainkan karena kita percaya bahwa setiap langkah memiliki arti. Kepercayaan seperti ini bukan sesuatu yang muncul dalam semalam. Ia dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan kecil. Meluangkan waktu untuk diam. Mengucapkan syukur atas hal-hal sederhana. Belajar memaafkan. Mengurangi kebencian. Mengendalikan ego. Menyadari bahwa kita tidak mampu mengendalikan segalanya. Betapa banyak energi yang sebenarnya habis bukan karena pekerjaan, melainkan karena keinginan mengendalikan sesuatu yang memang berada di luar kemampuan kita. Kita ingin semua orang memahami kita. Kita ingin semua rencana berjalan sempurna. Kita ingin masa depan sesuai harapan. Kita ingin tidak pernah gagal. Kita ingin selalu diterima. Keinginan-keinginan itu terlihat wajar. Namun ketika semuanya menjadi tuntutan mutlak, hidup berubah menjadi sumber tekanan tanpa henti. Spiritualitas mengajarkan sebuah kalimat yang sederhana tetapi sangat dalam. Lakukan yang terbaik. Lepaskan yang tidak bisa dikendalikan. Kalimat ini terdengar mudah, namun membutuhkan latihan sepanjang hidup. Melepaskan bukan berarti berhenti berusaha. Melepaskan berarti menerima bahwa ada wilayah kehidupan yang memang bukan milik kita untuk menguasainya. Bayangkan seseorang yang sedang berenang melawan arus sungai yang sangat deras. Semakin ia memaksakan diri, semakin banyak tenaga yang habis. Kadang kebijaksanaan bukan berarti melawan lebih keras. Kadang kebijaksanaan berarti memahami arah arus dan menemukan cara terbaik untuk melaluinya. Begitu pula dalam kehidupan. Ada luka yang tidak bisa dihapus, tetapi bisa disembuhkan. Ada kehilangan yang tidak bisa dikembalikan, tetapi bisa diterima. Ada masa lalu yang tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa dibangun. Tubuh kita sangat menghargai kedamaian. Ketika hati mulai belajar menerima, napas menjadi lebih lega. Ketika pikiran berhenti bertengkar dengan kenyataan, otot-otot tubuh mulai mengendur. Ketika kita belajar bersyukur, wajah menjadi lebih cerah. Ketika kita memberi maaf, beban yang selama ini dibawa perlahan menjadi lebih ringan. Bukan karena orang lain berubah, tetapi karena diri kita dibebaskan. Ada satu hal yang menarik. Air yang jernih selalu memantulkan bayangan dengan jelas. Tetapi air yang terus diaduk akan tampak keruh. Pikiran manusia pun demikian. Ketika hidup penuh kebisingan, kita sulit melihat arah. Namun ketika kita memberi ruang bagi ketenangan, banyak jawaban mulai muncul dengan sendirinya. Itulah sebabnya banyak orang menemukan inspirasi justru ketika berjalan santai. Ketika duduk sendiri. Ketika berdoa. Ketika memandang langit. Ketika mendengar suara hujan. Bukan karena tempat-tempat itu ajaib, melainkan karena akhirnya hati memiliki ruang untuk berbicara.
Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mendengar semua orang, tetapi lupa mendengar suara nurani. Padahal nurani adalah kompas yang seringkali menunjukkan arah sebelum logika menyadarinya. Ketika kita mengabaikan nurani terlalu lama, tubuh seringkali mengambil alih peran sebagai pengingat. Rasa gelisah muncul, tidur menjadi tidak nyenyak, semangat perlahan menghilang. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, padahal kita tidak tahu apa. Yang hilang seringkali bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas. Yang hilang adalah hubungan yang akrab dengan nilai-nilai yang membuat hidup terasa bermakna. Hubungan dengan kejujuran, hubungan dengan kasih, hubungan dengan rasa syukur, hubungan dengan tujuan hidup, hubungan dengan Sang Pencipta. Ketika hubungan-hubungan itu dipulihkan, perlahan kita mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Masalah masih ada, tantangan masih datang, tetapi kita tidak lagi merasa sendirian menghadapinya. Dan ketika hati tidak lagi merasa sendirian, tubuh pun sering menemukan kekuatan baru yang sebelumnya terasa hilang. Bukan karena semua keadaan berubah, melainkan karena cara kita menjalani keadaan itu telah berubah. Perubahan terbesar dalam hidup seringkali tidak dimulai dari dunia luar. Ia dimulai dari ruang sunyi di dalam hati yang akhirnya berani berkata, "Aku ingin hidup bukan hanya lebih lama, tetapi juga lebih bermakna." Dan ketika keputusan itu lahir dengan tulus, perjalanan menuju pemulihan sejati pun dimulai, selangkah demi selangkah, dengan penuh kesadaran dan harapan. Dalam perjalanan hidup, ada satu kenyataan yang sering sulit diterima. Tidak semua luka terlihat. Ketika tangan terluka, orang lain dapat melihat perbannya. Ketika kaki patah, orang lain dapat melihat tongkatnya. Namun ketika hati terluka, tidak ada yang tampak dari luar. Seseorang bisa tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap menghadiri acara, bahkan tetap menghibur orang lain, sementara di dalam dirinya sedang terjadi pergulatan yang sangat melelahkan. Tubuh sering menjadi tempat di mana pergulatan itu akhirnya muncul. Ada yang tiba-tiba mudah lelah. Ada yang sulit berkonsentrasi. Ada yang kehilangan selera makan. Ada yang justru makan berlebihan. Ada yang sering sakit kepala ketika pikiran penuh. Ada yang merasa napas pendek saat kecemasan datang. Sekali lagi, gejala seperti ini tidak selalu berarti penyebabnya adalah spiritual. Banyak kondisi membutuhkan pemeriksaan dan penanganan medis yang tepat. Namun kita juga perlu jujur bahwa batin yang terus tertekan dapat memengaruhi cara tubuh merasakan kehidupan. Karena itu, merawat diri seutuhnya berarti memberi perhatian pada tubuh dan batin sekaligus. Ada orang yang sangat disiplin menjaga pola makan, tetapi tidak pernah memberi makan jiwanya dengan ketenangan. Ada orang yang rutin berolahraga, tetapi pikirannya terus dipenuhi kebencian dan penyesalan. Ada orang yang rajin bekerja, tetapi tidak pernah memberi waktu untuk merenung. Kesehatan sejati bukan hanya tentang kuat secara fisik. Kesehatan sejati adalah ketika tubuh, pikiran, emosi, dan spiritualitas berjalan lebih selaras. Bayangkan sebuah orkestra. Jika semua alat musik dimainkan dengan nada yang tepat, hasilnya indah. Tetapi jika satu bagian terus sumbang, seluruh musik terasa tidak nyaman didengar. Kehidupan manusia pun demikian. Tubuh, pikiran, emosi, dan spiritualitas perlu belajar saling mendukung. Salah satu sumber kelelahan terbesar manusia modern adalah hidup yang tidak selaras dengan hati nurani. Ketika seseorang terus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai yang diyakininya, ada konflik yang terjadi di dalam diri. Konflik itu mungkin tidak langsung terlihat, tetapi lama-kelamaan menguras energi. Misalnya, seseorang tahu bahwa kejujuran itu penting, tetapi setiap hari dipaksa berbohong. Seseorang tahu bahwa keluarganya membutuhkan kehadiran, tetapi seluruh waktunya habis untuk hal-hal yang tidak bermakna. Seseorang tahu bahwa dirinya membutuhkan istirahat, tetapi terus memaksakan diri demi pengakuan orang lain. Tubuh seringkali tidak tahan hidup terlalu lama dalam pertentangan seperti itu. Spiritualitas mengajak kita kembali pada pertanyaan mendasar. Apakah cara hidup kita sudah sejalan dengan nilai yang kita yakini?
Pertanyaan ini penting karena banyak orang sebenarnya tidak kekurangan kemampuan. Mereka hanya kehilangan arah. Mereka bekerja keras, tetapi tidak tahu untuk apa. Mereka bergerak cepat, tetapi tidak tahu kemana. Arah menentukan makna. Dua orang bisa sama-sama lelah. Yang satu merasa hancur, yang satu merasa bertumbuh. Bedanya sering terletak pada makna yang mereka pegang. Seorang ibu yang begadang merawat anak mungkin sangat lelah, tetapi hatinya dipenuhi kasih. Seorang relawan yang membantu orang lain mungkin mengorbankan banyak waktu, tetapi jiwanya merasa hidup. Ketika sebuah pengorbanan terhubung dengan makna, tubuh memang lelah, tetapi hati tetap memiliki tenaga untuk melangkah. Sebaliknya, ketika seseorang menjalani hari demi hari tanpa makna, bahkan pekerjaan yang ringan pun bisa terasa sangat berat. Karena itu, salah satu pertanyaan yang layak kita renungkan adalah, apa yang membuat hidup saya bermakna? Bukan apa yang membuat orang lain kagum. Bukan apa yang membuat media sosial ramai. Bukan apa yang sedang tren. Tetapi apa yang membuat hati merasa hidup. Mungkin jawabannya sederhana. Menjadi orang tua yang hadir. Menolong sesama. Belajar hal baru. Berkarya dengan jujur. Membangun keluarga yang hangat, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Seringkali makna terbesar justru tersembunyi dalam hal-hal yang tidak banyak dipuji dunia. Dunia mengajarkan kita mengejar sorotan. Spiritualitas mengajarkan kita membangun kedalaman. Sorotan bisa hilang dalam semalam. Kedalaman tumbuh sepanjang kehidupan. Ada satu kebiasaan kecil yang sangat kuat pengaruhnya bagi kesehatan batin, bersyukur. Banyak orang mengira syukur muncul setelah hidup sempurna, padahal justru syukur membantu hati tetap kuat di tengah ketidaksempurnaan. Coba perhatikan, ketika kita hanya fokus pada apa yang kurang, pikiran menjadi sempit. Ketika kita mulai melihat apa yang masih ada, hati menjadi lebih lapang. Masih bisa bernapas. Masih bisa melihat matahari pagi. Masih punya orang yang peduli. Masih punya kesempatan memperbaiki diri. Masih diberi waktu untuk berubah. Syukur tidak menolak kenyataan sulit. Syukur membantu kita melihat bahwa di tengah kesulitan masih ada alasan untuk melanjutkan langkah. Tubuh pun merespons hati yang lebih tenang. Napas menjadi lebih teratur. Wajah lebih rileks. Tidur seringkali lebih nyenyak ketika pikiran tidak terus-menerus dipenuhi kekurangan. Selain syukur, ada satu hal lain yang sangat membebani tubuh manusia. Rasa bersalah yang tidak diselesaikan. Banyak orang membawa kesalahan masa lalu bertahun-tahun lamanya. Mereka terus menghukum diri sendiri, seolah-olah tidak pantas mendapatkan ketenangan. Padahal setiap manusia pernah salah. Tidak ada kehidupan tanpa kekeliruan. Yang penting bukan apakah kita pernah jatuh, tetapi apakah kita mau bangkit, belajar, dan memperbaiki diri. Spiritualitas yang sehat tidak membuat manusia tenggelam dalam rasa bersalah tanpa akhir. Spiritualitas yang sehat mengajak manusia bertobat, bertanggung jawab, dan bergerak menuju perubahan. Memaafkan diri sendiri bukan berarti membenarkan kesalahan. Memaafkan diri sendiri berarti memberi kesempatan bagi hati untuk pulih dan bertumbuh. Ada juga luka yang berasal dari orang lain. Kata-kata yang merendahkan, pengkhianatan, penolakan, kehilangan. Semua itu meninggalkan bekas. Tidak mudah melupakannya. Tetapi memegang luka terlalu lama seringkali membuat kita terus terikat pada masa lalu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Bukan berarti menyetujui perlakuan yang salah. Bukan berarti membiarkan diri disakiti lagi. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak membiarkan luka menguasai seluruh hidup kita. Ketika hati mulai belajar memaafkan, tubuh seringkali ikut merasakan keringanan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada orang yang bertahun-tahun hidup dalam kemarahan dan merasa selalu tegang. Setelah berani melepaskan kebencian, wajahnya berubah lebih damai. Bukan karena masa lalu hilang, tetapi karena beban yang dibawa mulai berkurang. Tubuh dan hati memang saling berbicara. Karena itu, jangan hanya bertanya, apa yang dimakan tubuhku? Tanyakan juga,
Apa yang dikonsumsi pikiranku setiap hari? Jika setiap hari pikiran dipenuhi berita yang menakutkan, perbandingan dengan orang lain, kemarahan, dan keluhan, hati akan lelah. Sebaliknya, jika pikiran diberi ruang untuk hal-hal yang baik, tubuh sering ikut merasakan pengaruhnya. Membaca sesuatu yang membangun, mendengar nasihat yang menenangkan, berbicara dengan orang yang bijak, meluangkan waktu untuk berdoa, menikmati alam, melakukan kebaikan kecil. Semua itu mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar bagi kesehatan batin. Kita sering mencari perubahan besar, padahal hidup dibentuk oleh kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. 1 menit bersyukur setiap pagi. 5 menit diam tanpa gawai. 10 menit berdoa dengan sungguh-sungguh. Mengucapkan terima kasih dengan tulus. Mendengarkan orang lain tanpa memotong pembicaraan. Memberi bantuan tanpa mengharapkan balasan. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini perlahan membentuk kualitas hati. Dan kualitas hati akan memengaruhi cara tubuh menjalani hari-hari. Mungkin saat ini ada yang sedang merasa sangat lelah. Mungkin ada yang merasa kehilangan semangat. Mungkin ada yang bertanya mengapa hidup terasa berat. Jika itu yang Anda rasakan, jangan buru-buru menghakimi diri sendiri. Dengarkan tubuh Anda. Dengarkan hati Anda. Beri ruang bagi diri untuk beristirahat, berbicara dengan orang yang dipercaya, berdoa, dan mencari pertolongan yang diperlukan. Kita tidak harus menjadi manusia yang sempurna untuk hidup dengan damai. Kita hanya perlu menjadi manusia yang mau jujur, mau belajar, dan mau kembali kepada nilai-nilai yang benar. Dan seringkali, ketika hati mulai kembali ke tempat yang tepat, tubuh pun perlahan menemukan jalan menuju ketenangan yang selama ini dicarinya.